Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas pembentukan komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching. Adapun kasus pertama yang ingin kami praktekkan, kasusnya sebagai berikut. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, untuk membuat kita semakin tertarik bagaimana menyelesaikan kasus ini, marilah kita ikuti bersama dialog dengan coach Ibu Susanti dan murid yaitu Widya. Dalam hal ini coachingnya adalah Widya dan pengamatnya adalah saya sendiri, Ida Farida. Kita perhatikan bersama dan kita saksikan dialog berikut ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar Ibu memanggil saya? Benar Rina, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira Rina tahu tidak kenapa Ibu undang Rina ke sini? Nggak tahu Bu. Baiklah, Ibu mendengar akan ada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten dan kamu paling berbakat berpidato bahasa Inggris dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain. Ibu yakin kamu pasti bisa. Tapi Bu, aku masih suka malu dan gemeteran kalau di depan umum. Apalagi di depan banyak orang. Kamu tahu kenapa hal itu bisa terjadi pada kamu? Iya Bu, itu biasanya karena aku kurang percaya diri. Kira-kira kenapa kamu bisa kurang percaya diri begitu, Rina? Mungkin karena kurang latihan, sehingga masih ragu-ragu dalam berpidato. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu berlatih dengan Miss Ida? Beliau selain guru bahasa Inggris juga pandai berpidato loh. Oh, iya Bu, aku mau. Baiklah, Ibu bantu jadwalkan pertemuan kamu dengan Miss Ida. Latihan kamu dengan Miss Ida ya. Iya Bu, nanti saya akan mengikuti jadwal yang Ibu buat. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Rina. Sekarang silahkan kamu kembali istirahat. Baik Bu, terima kasih. Ya. Iya, demikian tadi kita simak bersama bagaimana coach itu menyampaikan pembuka, kemudian coachingnya dalam hal ini adalah Rina yang diperankan oleh Ibu Widya sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tadi juga saya mengamati pertanyaan yang diberikan oleh coach itu bersifat terbuka dan mampu mengekspresikan coach dalam memberikan respon dengan lancar. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Berikutnya, untuk rencana aksi, coach juga memberikan pertanyaan itu secara terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan secara mandiri oleh coach. Jadi dalam hal ini yang mengambil keputusan adalah coach atau Rina yang diperankan oleh Ibu Widya. Berikutnya, pada komitmen atau tanggung jawab, coach bertanya dan mengarahkan coach mengambil komitmen secara jelas. Coach juga secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis tirta. Luar biasa sekali dialog untuk kasus yang pertama ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, baiklah. Untuk berikutnya adalah kita
latih coaching untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua dengan coach saya sendiri Ida Farida, dengan coachingnya Ibu Susanti dan pengamatnya Ibu Widya Agustin. Silakan Bu Widya dibacakan untuk kasus yang kedua. Ya, terima kasih Bu Ida. Peran-perannya sudah disebutkan tadi, maka saya hanya akan membacakan kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dan dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, untuk lebih memahami, mari silahkan ikuti coaching kasus yang kedua oleh Bu Ida dan Bu Susanti. Silakan. Assalamualaikum Bu Ida. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Nok Susan. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oh iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Wah, ada apa nih? Tumben. Silakan duduk-duduk, Nok. Apa nih maksud Nok untuk menceritakan hal ini ke Ibu? Bu, saya sedih. Coba ceritakan pada Ibu, apa yang menjadikan hatimu galau dan sedih seperti ini? Bu, maaf ya Bu. Saya sedih merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Joko. Loh, kenapa? Apa yang membuat Nok Susan berpikir demikian? Begini Bu, Pak Joko sering menyindir saya dan beberapa teman yang tidak ikut les privat pada pelajaran bahasa Inggris. Begitu ya. Lalu, adakah permasalahan lain yang menjadi kegalauan hatimu, Nok? Oh iya Bu, selain itu saya merasa nilai yang diberikan Pak Joko tidak adil. Mengapa Nok Susan punya pendapat seperti itu? Begini Bu, teman-teman saya yang ikut les sama Pak Joko mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai yang bagus pada pelajaran bahasa Inggris. Baik, bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang Nok maksudkan? Bisa diceritakan lagi? Begini Bu, rasanya saya sudah berusaha menjawab soal-soal bahasa Inggris dengan benar. Tapi kenapa nilai yang saya dapatkan jauh di bawah standar ya Bu? Setelah Susan ada masalah seperti ini, apa saja nih langkah-langkah yang sudah Susan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Selama ini saya merasa sudah berusaha belajar lebih giat lagi Bu. Saya juga mengulang-ulang kembali pelajaran bahasa Inggris supaya saya lebih paham lagi. Jadi saya menduga nilai kecil yang saya peroleh karena saya tidak ikut les privat sama Pak Joko Bu. Oh begitu. Apakah Susan pernah mendiskusikan hal ini langsung ke Pak Joko? Belum sih Bu. Saya takut sama Pak Joko. Saya ragu-ragu, khawatir dimarahi sama Pak Joko. Loh, apakah Pak Joko pernah marah? Tidak Bu. Sebenarnya Pak Joko orangnya baik dan pembelajarannya di kelas juga sangat menyenangkan. Apa nih yang bisa Noksan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya ingin menemui Pak Joko langsung Bu. Wah, ide bagus
bagus tuh. Setelah Noksan menemui, apa yang akan disampaikan? Saya akan menanyakan apakah tidak ikut les privat mempengaruhi nilai pelajaran bahasa Inggris. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi kenapa saya mendapatkan nilai kecil saat ulangan bahasa Inggris. Betul, Ibu setuju dengan pendapatmu. Oh ya, menurutmu apa nih kelebihan atau kekuatan yang Susan miliki supaya mendapat nilai bahasa Inggris bagus tanpa melalui les sama Pak Joko? Gini Bu, saya selalu memperhatikan Pak Joko saat mengajar. Saya juga rajin belajar melalui berbagai sumber Bu, baik dari internet ataupun belajar dari dialog film kartun kesukaan saya. Wah, bagus tuh. Setelah ini apa saja nih yang akan Susan lakukan? Setelah menemui Pak Joko untuk memastikan dugaan saya, Bu, saya akan memeriksa kembali jawaban ulangan bahasa Inggris saya, Bu. Nah, Ibu setuju dengan solusimu. Lalu adakah lagi yang akan Nok lakukan? Saya akan belajar bahasa Inggris melalui berbagai sumber atau bisa belajar di aplikasi internet untuk menambah wawasan dan pengetahuan pelajaran bahasa Inggris saya. Baik, sekarang Ibu ingin mengulang lagi apa saja langkah-langkah atau rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, saya akan menemui Pak Joko. Kedua, saya akan memeriksa kembali jawaban ulangan bahasa Inggris saya. Ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi melalui berbagai sumber. Wah, luar biasa. Ibu sangat setuju sekali dengan rencana hebat Susan. Lalu, bagaimana nih komitmen Susan supaya apa yang direncanakan itu berhasil? Besok siang saya akan menemui Pak Joko, Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Selain itu, saya akan lebih rajin belajar dan hati-hati dalam menjawab soal ketika ulangan. Baik, Ibu sangat mendukung rencana dan komitmen baikmu ini. Terima kasih Bu, sudah menyempatkan mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Susan, sampai bertemu di pembelajaran Ibu besok siang. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Demikian tadi adalah proses coaching untuk kasus kedua. Saya sebagai pengamat akan sedikit memberikan komentar terhadap coaching tadi. Yang pertama, bagian tujuan. Di bagian tujuan ini sejak awal sudah dipaparkan dengan jelas. Coach sudah bertanya, apa sih tujuan kita saat ini? Jadi sejak awal sudah ditentukan coaching ini prosesnya untuk apa tujuannya, sudah jelas, sudah sangat bagus. Selanjutnya di bagian identifikasi, di bagian sini coach sudah banyak sekali bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing sehingga coach itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Akhirnya ya bisalah muncullah di bagian rencana aksi. Di sini coach juga sudah banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu, kira-kira nanti akan seperti apa. Kemudian juga memberikan umpan balik coachnya, jadi coach bisa benar-benar memahami alurnya, nanti setelah ini kemana, seperti itu. Kemudian juga sudah dijelaskan tadi, diulang lagi kan, coba jelaskan bagaimana rencana aksinya. Nah itu kan berarti sudah ada seperti refleksi gitu, jadi mengulang lagi nanti ke depannya akan seperti apa. Nah yang terakhir juga di bagian tanggung jawab, itu tadi ada bagian coach bertanya tentang apa yang akan memberikan komitmen gitu, komitmen untuk melakukan rencana itu. Nah berarti itu semua prosesnya, proses coaching model Tirta ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Ibu Susanti dan Ibu Ida. Tepuk tangan, terima kasih, selamat.
Baiklah, kita akan berlanjut ke kasus 3. Silakan Ibu Susanti. Kasus 3 ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kasus 3, yaitu di sini yang diperankan coachnya sebagai coach Ibu Widya Agustin dan coachnya Ibu Ida Farida, saya sendiri sebagai pengamatnya. Enggak, silakan langsung saja. Bu Ida kenapa? Kelihatannya agak murung. Iya, Bu Wid. Saya sedang banyak pikiran nih. Sepertinya ada masalah. Kalau Ibu mau, saya bisa mendengarkan Ibu. Terima kasih ya, Bu Wid. Saya tuh bingung mau cerita kepada siapa. Saya hanya ingin masalah saya segera selesai supaya saya tidak murung terus. Silahkan Ibu, saya siap mendengarkan. Apa sih yang membebani pikiran Ibu Ida saat ini? Begini, Bu. Kemarin saya ditegur kepala sekolah. Oh iya, kenapa Bu Ida sampai ditegur? Pusing saya, Bu. Begini. Ini tentang supervisi saya minggu kemarin. Ibu juga tahu kan, minggu lalu ada pengawas datang dan melakukan supervisi ke saya. Oh iya Bu, saya ingat. Bu Ida kan sudah siap sekali waktu itu ingin disupervisi ya. Kegiatan supervisinya juga lancar kan? Alhamdulillah, Bu, lancar sih, Bu. Tapi sepertinya pengawas kurang berkenan dengan cara saya mengajar, Bu. Memangnya kenapa? Yang saya tahu, Bu Ida kan selalu melakukan yang terbaik saat mengajar. Saya pikir juga begitu. Tapi pengawas itu punya pendapat lain. Pengawas sepertinya kurang berkenan karena saat mengajar saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Oh begitu. Lalu apa yang Ibu gunakan saat itu? Waktu itu saya menggunakan PPT, Bu, di awal. Kemudian saya itu mengajak murid mengobservasi lingkungan. Kebetulan kan di sekitar sekolah saya itu masih banyak sawah tuh, Bu. Yang saya lakukan adalah sesuai loh, Bu, dengan kurikulum. Wah, sayang sekali ya. Padahal yang dilakukan Bu Ida kan sudah baik. Benar, Bu. Murid-murid juga kelihatan sangat menyukai belajar di lingkungan. Saat refleksi, saat saya bertanya tentang perasaan para murid, respon mereka sangat bagus. Ya, sependapat sih Bu. Kegiatan belajar Ibu saat itu pasti menyenangkan untuk mereka. Belajar kan tidak melulu duduk dan membaca buku teks kan? Iya, Bu. Itu yang jadi alasan saya melakukan inovasi pembelajaran itu. Apa sebelumnya Ibu juga tidak pakai buku teks? Tidak, Bu. Sesekali saya akan menggunakan buku teks. Penggunaan buku teks saya sesuaikan dengan mata pelajaran. Jika dibutuhkan, saya pasti menggunakan buku teks. Para murid juga kan punya. Hanya saja saat supervisi, saya memang tidak menggunakan buku teks. Itu bagus sekali loh Bu. Ibu pandai memanfaatkan sumber belajar yang ada dan membuat inovasi pembelajaran juga. Lalu setelah ini Ibu akan bagaimana? Rencana saya setelah ini saya harus ke kepala sekolah. Menurut Ibu, kemarin itu setelah ditegur, karena saya waktu itu diam, Bu, saat ditegur. Saya mengerti perasaan Bu Ida saat itu. Pasti Bu Ida terkejut dan tidak menyangka akan ditegur kepala sekolah terkait supervisi kan?
Benar Bu Wid. Aduh, saya shock. Saya sampai pusing. Jadi makanya saat itu saya hanya diam. Kalau Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah seperti yang Ibu sampaikan kepada saya saat ini, pasti kepala sekolah juga akan ngerti, Bu. Oh iya ya Bu ya. Betul sekali. Sayang, saat itu saya hanya diam Bu. Nah, sekarang rencana Ibu apa? Saya rencana akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan semuanya Bu. Betul, Bu. Karena mungkin kepala sekolah hanya mendengar sepihak dari pengawas. Pasti akan lebih baik jika Ibu menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah juga. Benar Bu, saya secepatnya akan menemui kepala sekolah. Nanti Ibu akan menjelaskan seperti apa? Apa ya? Saya akan menemui kepala sekolah, kemudian saya akan mengatakan bahwa memang benar pada saat visi saya tidak menggunakan buku teks. Sedangkan saat yang lain saat dibutuhkan saya juga menggunakan buku teks. Jadi tergantung kondisi pokok pembahasannya, Bu. Apa hanya itu? Tentang umpan balik dari murid yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana? Oh, iya betul, Bu. Saya juga akan mengatakan kepada kepala sekolah bahwa meskipun tidak menggunakan buku teks saat itu, tapi umpan balik atau respon dari murid itu terkait pembelajaran sangat bagus. Ada bukti lainnya tidak, Bu? Bukti lainnya apa ya? Oh iya ada Bu. Nilai tes akhir tuh Bu. Nilai tes akhir itu juga sangat bagus secara umum. Wah, keren sekali, Bu. Sepertinya pembelajaran saat supervisi itu sangat menyenangkan bagi murid ya? Insya Allah iya, Bu. Lalu, komitmen apa untuk merencanakan aksi Ibu tadi? Saya akan menjadikan teguran ini sebagai evaluasi dan refleksi bagi saya, Bu. Betul, Bu. Itu bisa menjadi masukan yang baik bagi kita sebagai guru. Ada lagi, Bu Ida? Apa ya? Oh ya, kedepannya saya akan lebih memanfaatkan media pembelajaran dan sumber pembelajaran yang tersedia. Buku teks misalnya, Bu. Hebat sekali, Bu Ida. Bagaimana sekarang perasaan Bu Ida? Sekarang saya merasa lebih plong, Bu Wid. Saya merasa jauh lebih baik. Saya juga sudah punya solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu Wid. Sama-sama Ibu, senang rasanya bisa membantu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sangat luar biasa sekali ini penampilan antara coach Ibu Widya dan coachnya Ibu Wida. Di sini tujuannya sudah tercapai ya di situ. Bagus sekali karena Ibu Widya sudah memberikan pertanyaan sebagai memancing untuk tujuannya. Kemudian identifikasinya juga Bu Widya sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi coachingnya. Kemudian dari rencana aksi juga Ibu Widya sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana apa atau rencana aksi apa yang akan dijalankan oleh Ibu Ida sebagai coach. Yang terakhir tanggung jawabnya Bu Widya juga sebagai coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen atau tanggung jawabnya sebagai coach dalam menjalankan rencana aksinya nanti. Bagus sekali, sangat luar biasa dan ekspresinya mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah.
Kami mohon saran dan masukannya dari yang terhormat Bapak Budi. Rekamannya dimatikan tah, Bu Susanti, kan sudah selesai. Belum? Matikan tah? Belum. Iya, Gimana Bu Ida? Matiin apa? Kan udah selesai. ya, Barangkali matiin. nunggu saran dari Pak Budi. Pak Budinya kan lagi memperhatikan banyak dia tuh, sana ke sini Oh. gitu. 3, nggak Ya udah, banyak. Udah matiin aja ya. Iya kayaknya.